gambaran tentang perempuan tersebut, maka pihak keraton kini mengutus Bagus Burhan untuk turut berangkat bersama dengan rombongan Temang Noyotruno. Bagus Burhan tentunya mendapat tugas untuk menggambarkan sosok yang terdapat dalam wangsit dan wisik keraton tersebut. Dia nantinya juga akan menyungging perempuan tersebut, selanjutnya ditujukan kepada sang raja. Bisa jadi tidak hanya satu orang yang nanti akan ditemukan. Berbagai gambaran perempuan yang akan disungginya, itulah yang nanti akan dipilih oleh Sinuhun. Semoga saja salah satu perempuan yang ditemukan nanti dapat sreg di hati Sinuhun, sehingga tindakannya tidak akan merepotkan lagi. Bagaimanapun juga, hanya perempuanlah yang dapat meredam gejolak amarah dari kaum lelaki. Tukas Ratu Pandansari seolah membenarkan keunggulan dari kodrat perempuan. Nyai juga harus ingat, perempuan jugalah yang dapat membuat masalah bagi kaum lelaki. Raden Ayu Pandansari kini tidak mau bertengkar dengan suaminya. Dia hanya tersenyum, mencibir tanpa menambahi komentarnya. Dia sadar baik laki-laki maupun perempuan sudah memiliki kodrat masing-masing untuk melengkapi kehidupan. Kalau sudah merasa lelah, mbok istirahat di kamar saja, Kang Mas, ucapnya untuk kini mengalihkan perhatian perbincangan. Pangeran Pekik kini hanya mengangguk. Sebentar kemudian keduanya beranjak masuk ke dalam rumah. Di dalam kamarnya, Pangeran Pekik tidak juga dapat memejamkan mata. Berbagai bayang-bayang kini berseliweran dalam pikirannya. Dia tentu memikirkan tugas mencari sosok pengganti sebagai calon istri Pekik Amangkurat Agung agar hidupnya tidak semakin merana. Ingatan dari Pangeran Pekik kemudian tertuju pada Raden Mas Tejoningrat, cucu tercinta yang sudah lebih dari setahun berada di medan peperangan. Ia berharap-harap cemas dengan keselamatannya dan juga membayangkan Trunojoyo yang sedang bertempur melawan pasukan Mataram yang ditugaskan untuk menumpasnya. Tiba-tiba saja angan-angannya mengembara pada peristiwa masa lalu. Sebuah masa ketika dirinya masih berusia muda, ketika sebagian hidupnya masih dihabiskan di tempat kelahirannya di Surabaya. Teringat pula saat pertama kali ia dipertemukan dengan wanita yang kini sedang menemani tidur di sebelahnya. Saat itu adalah masa di mana Sultan Agung berkuasa sebagai Raja Mataram yang sangat disegani. Pada awalnya, dia sadar bahwa dipertemukannya dirinya dengan adik perempuan Sultan Agung itu merupakan alat kepentingan kekuasaan Sultan Agung selaku Raja Mataram. Namun rupanya jodoh kini berperan dalam keadaan saat itu. Begitu melihat sosok dari adik Sultan Agung, Pangeran Pekik jatuh cinta pada pandangan pertama. Demikian juga yang dirasakan oleh Raden Ayu Pandansari. Maka keduanya pun menyatakan rasa cinta dan sepakat untuk menyatukan diri sebagai pasangan suami istri. Pernikahan itulah yang diharapkan oleh Sultan Agung. Rupanya Raja Mataram itu sedang berniat untuk menundukkan diri ke Daton setelah Surabaya dapat ia tundukkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu Giri Kedaton sedang mengalami puncak kejayaannya, terutama dalam pengaruh ajaran keagamaan yang dianggap oleh sebagian besar kawula pesisir Brangwetan. Saat itu Giri Kedaton tidak hanya sekedar sekolah agama, melainkan juga sebagai pusat kekuatan. Para kawula Giri dan orang-orang di sekitarnya menganggap keturunan Giri adalah orang suci yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Bahkan dalam keadaan tersebut, pemimpin Giri Kedaton menjadi pengukuh kekuasaan bagi penguasa tanah Jawa kala itu. Meskipun keadaan tersebut pernah berubah ketika tahta Mataram diperintah oleh Sultan Agung. Selain pengaruh dari gurunya,
Kiai Colosutro atau Raden Panggung yang juga anak dari Prabu Kertabumi namun lain ibu dengan Raden Patah, Sultan Demak Bintoro pertama. Sensulah itulah yang menyebabkan Giri Kedaton sangat dihormati oleh Kawula Brangwetan. Hal itulah yang membuat Sultan Agung merasa bahwa keberadaan Giri Kedaton yang mempunyai wilayah perdikan menjadikan kekuasaan Mataram tidak mutlak atas tanah Jawa. Oleh karena itu, Sultan Agung kemudian memutuskan untuk menundukkan Giri Kedaton jika tidak mau mengakui Sultan Agung sebagai penguasa tunggal tanah Jawa. Namun rupanya Sultan Agung juga menyadari jika prajurit Mataram pasti segan dengan Giri Kedaton karena mereka anggap sebagai saudara tua. Hal ini jelas akan mempengaruhi semangat tempur pasukan Mataram yang diutus untuk menggempurnya. Satu-satunya pihak yang bisa mengalahkan pamor dari Giri Kedaton adalah saudara tuanya, yaitu keturunan dari Sunan Ampel. Siapa lagi jika bukan Adipati Surabaya, yaitu Pangeran Bekik yang juga adalah keturunan dari Trah Ampel Denta. Maka pada suatu hari Sultan Agung kemudian mengirim utusan abdi wanita ke Surabaya untuk memanggil adik perempuannya, yaitu Raden Ayu Pandansari, agar segera datang menghadap ke Keraton Kerto. Pada saat itu, alasan Sultan Agung adalah sedang sakit dan meminta agar adik dan suaminya datang ke Mataram. Setibanya di Keraton Mataram, Sultan Agung yang sebenarnya tidak sakit itu pun kemudian memberitahukan dan juga menjelaskan maksudnya. Dia menjelaskan bahwa seluruh kerajaan di tanah Jawa telah tunduk di bawah kekuasaannya kecuali keturunan Sunan Giri di wilayah Giri Prapen. Raja Mataram itu pun ingin menundukkan Giri Prapen dengan jalan peperangan. Namun menurut wangsit yang diterimanya, yang dapat mengalahkan kekuasaan Giri hanyalah suami dari Ratu Pandansari, yaitu Pangeran Bekik, keturunan dari Sunan Ampel. Sultan Agung pun kemudian meminta keduanya agar dapat mengatur siasat untuk menaklukkan Giri Prapen. Demi kepentingan kakak iparnya itu, maka Pangeran Bekik kemudian bersedia dan sanggup membawa Sunan Giri sekeluarga agar bersedia mengakui kekuasaan Mataram dan tunduk kepada Sultan Agung. Dia pun memastikan jika kekuatan prajurit Surabaya bisa menaklukkan Giri Kedaton. Istrinya yang pemberani itu rupanya juga tidak dapat dicegah untuk turut mengiringnya dalam berperang. Kabar yang beredar, Sunan Giri sebenarnya sudah lebih dulu mendengar akan kedatangan Pangeran Bekik dengan maksud untuk menundukkannya. Menghadapi serangan Pangeran Bekik dari Surabaya, Sunan Giri kemudian mengadakan perundingan dengan para kerabat dan pengikutnya. Pada kesempatan itu, putra sulungnya dari istri selir yang bernama Raden Jayeng Resmi memberanikan diri untuk mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan agar sang ayah tidak bermusuhan dengan Sultan Agung. Anak muda itu menyarankan agar sang ayah tunduk kepada Sultan Agung yang menurut kabar bersifat bijaksana, sabar dan susila. Pada awalnya, Sunan Giri menolak saran dari sang anak yang dianggap pengecut itu. Raden Jayeng Resmi kemudian mundur dari balai persidangan itu. Kanjeng Sunan Giri kemudian membicarakan persoalan itu dengan murid terdekatnya, yaitu seorang Cina yang telah diberi nama Endrasena setelah bersedia untuk masuk Islam. Kabarnya pula Raden Endrasena adalah keturunan ningrat dari negara Cina dan datang berguru ke Giri dengan 200 orang pengikutnya yang ahli dalam peperangan dan gagah berani. Karena kesanggupan Raden Endrasena melawan prajurit Mataram dan Surabaya, maka Sunan Giri Prapen menolak kehendak Pangeran Bekik. Perang kini terjadi dengan dahsyat. Para prajurit Surabaya yang dipimpin oleh Pangeran Bekik mengalami kekalahan. Banyak korban yang jatuh di medan peperangan. Semangat prajurit Surabaya menjadi patah. Bahkan Pangeran Bekik sendiri menjadi putus harapan dan mengundurkan diri dari medan peperangan. Menyaksikan suaminya patah semangat, datanglah Raden Ayu Pandansari. Dengan kerendahan hati, dia minta agar diizinkan berbicara dengan para prajurit Surabaya. Kalau dapat memulihkan semangat mereka untuk kemudian maju ke medan perang lagi. Mendengar permohonan istrinya tersebut, Pangeran Bekik terkejut, namun bercampur gembira bukan kepalang. Berulang kali sang istri tercinta itu dipeluknya.
Pangeran Pekik yang sudah merasa tidak berdaya lagi kemudian menyerahkan segala kekuasaan kepadanya. Semua prajurit kini dikumpulkan. Selanjutnya, adik dari Sultan Agung itu berteriak dengan lantang dan begitu berwibawa. Wahai semua prajurit yang gagah dan berani, harap kalian ingat kembali bahwa Kang Mas Pangeran Pekik dan aku telah diutus oleh Kakanda Sultan Agung di Mataram untuk memerangi Sunan Giri Praben dengan diberi bekal harta 8.000 real dan juga busana yang sangat bagus. Jika kalian bersedia kembali untuk melaksanakan tugas mulia itu, maka semua harta perbekalan tersebut akan aku berikan sebagai ganjaran kepada kalian. Bagilah dengan rata dan adil. Rupanya pancingan tersebut membuat para prajurit bersemangat kembali. Setelah semuanya mendapat harta dan busana dengan merata, nampaklah muka mereka yang berseri-seri. Ketahuilah wahai para prajuritku, pemberian yang telah kalian terima itu sebagai imbalan kesetiaan kalian semua kepada Sultan Agung di Mataram dan juga kepada Pangeran Pekik. Kalian telah mengikuti kami dengan setia. Tidak adalah kiranya yang dapat aku berikan sebagai imbalan atas kesetiaan kalian itu. Biarpun 100 kali lipat yang kalian terima itu, rasanya tidak akan memadai jika dibandingkan dengan kesetiaan kalian yang tahan uji itu. Sesungguhnya, hadiah itu tidak menjamin kemuliaan, kecuali membawa kesengsaraan belaka. Aku merasa bersalah dan hina telah membawa kalian semua yang terbiasa dalam kewibawaan dalam perang penderitaan seperti ini. Penderitaan ini tidak lain adalah karena membela Gusti kalian hingga kalian jatuh sia-sia. Padahal jika kalian tidak aku bawa dalam peperangan ini, tentu saja saat ini kalian sedang bersenang-senang berkumpul bersama dengan anak istri kalian. Mengikuti kami berperang akhirnya membawa kalian pada malapetaka. Maka sesungguhnya aku dan Kang Mas Pangeran Pekiklah yang bersalah. Kalian telah membuktikan kesungguhan dalam berperang melawan para prajurit Cina. Aku juga tidak menyangka ternyata para prajurit Cina itu adalah para pendekar yang pandai berolah perang. Mereka adalah ahli silat yang begitu tangguh. Barangkali sudah menjadi kehendak dari Gusti Kang Akarya Jagat bahwa prajurit Surabaya yang sekarang berbeda dengan prajurit Surabaya yang terdahulu. Aku dengar dulu pasukan Surabaya itu terkenal gagah berani dan pilih tanding. Mereka tidak pernah mengenal mundur. Mereka bagai banteng di tanah Jawa. Namun barangkali hanya demikianlah cerita di masa lalu. Sekarang rupanya prajurit Surabaya telah meninggalkan sifat-sifat seperti yang terdahulu itu. Kiranya seperti sekarang inilah yang baik bagi kita semua. Tidak perlu lagi kalian khawatirkan akan mati terkena senjata tajam dari pasukan Cina ataupun para santri dari Giri itu. Meskipun malu, kalian dapat hidup makmur, tidak akan terpengaruh oleh omongan buruk, asalkan tetap aman dan berkecukupan. Mari kita bubar dan kembali saja ke Surabaya. Maafkan kami. Pulanglah kalian semua ke rumah masing-masing. Anggaplah pemberian dari kami ini untuk keperluan kalian di jalan dan juga berikan kepada anak istri kalian. Kami berdua akan pulang kembali ke Mataram, memasrahkan hidup dan mati kami kepada Sultan Agung. Dengan menanggung malu, kami akan mengabarkan bahwa kami telah kalah perang melawan Sunan Giri yang dibantu oleh para prajurit Cina yang datang ke Pulau Jawa ini.
Meskipun sebenarnya senjata yang mereka gunakan hanya biasa-biasa saja. Dan santri-santri pengikutnya hanya pandai memukul rebana. Tetapi keberaniannya begitu hebat, sehingga banyak darah prajurit Surabaya yang tertumpah. Dan banyak pula yang mati di medan peperangan. Dan kini para prajurit yang tersisa, hatinya telah menjadi kecil dan takut. Semua itu adalah kesalahanku. Maka hidup atau mati, aku dan Kang Mas Pangeran Pekik akan menghadapinya dengan tabah. Barangkali sudah menjadi kehendak takdir jika kami berdua harus mati di tangan Kang Mas kami sendiri. Sungguh luar biasa tutur kata dari Raden Ayu Pandansari yang panjang dan berwibawa itu, yang justru membuat semangat perang pasukan Surabaya itu menjadi bangkit kembali. Mereka tidak rela jika pemimpinnya harus mati dengan cara yang pengecut seperti itu. Rupanya pancingan Raden Ayu Pandansari itu berhasil. Dia mampu mengobarkan semangat perjuangan pasukan yang tadinya telah menjadi patah. Maka dengan bangkitnya keberanian prajurit Surabaya yang telah disulut dengan kata-katanya itu, seluruh prajurit kini kembali bersemangat maju berperang untuk menghadapi pasukan Giri. Dalam peperangan oleh pasukan Surabaya yang dipimpinnya, Pangeran Pekik sempat berhadapan langsung dengan pasukan Giri Kedaton yang saat itu dipimpin langsung oleh Sunan Kawis atau Sunan Giri kelima. Namun rupanya Sunan Kawis kalah berwibawa ketika berhadapan langsung dengan Pangeran Pekik. Baginya melawan Pangeran Pekik sama halnya dengan melawan guru dari Sunan Giri pertama. Sementara Sunan Kawis sendiri adalah anak dari Raden Bagu. Menyadari siasat dari Sultan Agung yang jitu itu, akhirnya Sunan Kawis menyerah daripada semakin banyak pengikutnya yang menjadi korban dalam peperangan itu. Pada tahun 1636, Giri Kedaton kemudian menyerah dan mengakui Mataram sebagai penguasa tunggal di tanah Jawa dan juga negeri-negeri seberang lautan yang dinamakan sebagai negeri Tlatah Nuswantara. Dengan takluknya Giri Kedaton hingga Tlatah Prapen, maka apa yang telah diramalkan sebelumnya oleh Sunan Giri pertama atau Raden Bagu yang dinamakan juga sebagai Raden Ainul Yakin pada zaman Demak menjadi terbukti. Dihantam oleh peperangan dan pemberontakan sekuat apapun, Kasultanan Mataram akan tetap berdiri di tanah Jawa sesudah runtuhnya Kerajaan Demak Bintoro yang tetap akan berdiri sebagai kerajaan besar di tanah Jawa. Pada masa Sultan Agung, seluruh pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kasultanan Mataram, kecuali Betawi yang masih diduduki oleh Kompeni, sedangkan Kasultanan Banten meskipun belum ditundukkan, namun adat istiadat dan seni budayanya dapat dimasuki oleh pengaruh Mataram. Ingatan Pangeran Pekik kini semakin menerawang jauh pada masa sebelum penyerangannya ke Giri Prapen. Dia teringat saat Sultan Agung memerintahkan pasukan perangnya untuk menyerbu benteng Kompeni VOC di Betawi. Penyerangan pertama mengalami kegagalan hingga dia mengulangi perangnya melawan Kompeni dengan cara mengepung benteng kota Betawi, tempat bermukim para Kompeni itu. Siasat yang dilakukan adalah dengan cara membendung Kali Ciliwung yang mengakibatkan seluruh air minum di dalam benteng Batavia itu tercemar oleh penyakit kolera. Bahkan Jan Pieter Soenkun, Gubernur Jenderal Kompeni VOC pun meninggal terserang penyakit kolera. Dengan matinya sang pemimpin kompeni itu, Sultan Agung pun kemudian menghentikan pengepungan kota Betawi. Keberhasilan dalam mengepung benteng Kompeni VOC tersebut rupanya diilhami dari pengepungan Surabaya pada masa sebelumnya. Sultan Agung menganggap bahwa Surabaya adalah daerah perang wetan yang sulit ditaklukkan karena kekuatan angkatan perangnya. Pada saat itu, Surabaya diperintah oleh Pangeran Jaya Lengkara, ayah dari Pangeran Pekik. Keraton Surabaya dilindungi oleh tembok yang tinggi sehingga sulit ditembus oleh pasukan musuh. Rupanya Sultan Agung mengincar Surabaya sebagai daerah taklukan karena wilayah tersebut memiliki dua keuntungan sangat besar bagi kepentingan Mataram. Sultan Agung menganggap
bahwa Surabaya dekat dengan laut dan kotanya di tepi Sungai Kalimas yang besar sebagai pelabuhan tempat singgah kapal-kapal para pedagang dari negeri-negeri manca di seberang lautan, sehingga kota Surabaya dipandang sebagai daerah yang sangat strategis. Sultan Agung pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangkaian penyerbuan ke Surabaya pada tahun 1620 hingga 5 tahun sesudahnya, yaitu dengan melakukan gangguan terhadap hasil panen di sekitar wilayah Surabaya. Namun kota Surabaya sangat sulit untuk ditaklukkan karena pasukannya yang gagah dan berani. Dikarenakan penyerangan secara langsung selalu menemui kegagalan, maka Sultan Agung kemudian melakukan siasat yang lain. Ia kemudian mengirim Tumenggung Baurekso untuk menaklukkan Kesultanan Sukadan di Kalimantan bagian selatan yang dianggapnya selalu memberikan bantuan pasukan ke kota Surabaya. Selanjutnya, Sultan Agung juga mengirim Juru Kiting untuk menaklukkan Madura yang dianggap sebagai sahabat Surabaya. Setelah Madura takluk, Sultan Agung kemudian mengangkat Raden Prasena sebagai Pangeran Cakraningrat dan diberi kekuasaan memimpin Pulau Madura. Setelah melemahkan sahabat-sahabat kerajaan Surabaya, maka pada awal tahun 1625 dimulailah penyerbuan besar-besaran. Namun Pangeran Pekik dengan gagah berani mempertahankan kota dan kemudian memukul mundur pasukan Mataram hingga ke Wirosobo dan Mojoagung. Kekalahan Mataram oleh pasukan Surabaya yang dipimpin oleh Pangeran Pekik itulah yang membuat pasukan Mataram membuat siasat perang dengan jalan membendung anakan Kali Berantas yang mengalir ke arah Kalimas. Mulailah kini pasukan Mataram membendung Kalimas dengan jalan menenggelamkan ratusan pohon aren yang ditopang oleh bambu-bambu. Kemudian di setiap pohon itu diberi bangkai-bangkai binatang. Akibatnya beberapa waktu kemudian kota Surabaya mulai kekurangan air dan sedikit air yang mengalir ke kota telah tercemar oleh penyakit sehingga banyak prajurit dan penduduk Surabaya yang terkena wabah. Melihat Kawula Surabaya banyak yang menderita, memaksa Pangeran Jayalengkara berpikir keras demi perhatiannya kepada kawulanya sendiri. Malam itu juga dengan diiringi para pembantu setianya, Pangeran Jayalengkara berangkat menuju ke Wirosobo untuk menemui Senopati Mataram. Saat itu yang menjadi senopati adalah Tumenggung Mangunoneng, Adipati Pemalang yang masih memiliki darah Pajang. Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Jayalengkara meminta agar bendungan segera dibongkar karena banyak kawula yang tidak berdosa menjadi korban. Namun berkat kepandaian berbicara Tumenggung Mangunoneng, maka penguasa Surabaya itu pun akhirnya sepakat menyerah dan setuju untuk takluk terhadap Mataram. Pangeran Pekik untuk beberapa waktu kemudian diasingkan ke daerah Ampel Dinta. Kelak di kemudian hari, demi kepentingan hubungan antara Surabaya dan Mataram menjadi lebih kuat, Pangeran Pekik kemudian diangkat menjadi kerabat dengan dinikahkan dengan adik Sultan Agung. Setelah takluknya Surabaya, Mataram pun berhasil menaklukkan Pasuruan hingga Tuban, termasuk Giri Kedaton dan Praben yang sangat berpengaruh di wilayah Brangwetan itu. Pangeran Pekik kemudian menoleh ke sebelah tidurnya dan nampaklah kini Raden Ayu Pandansari sudah tertidur pulas dalam mimpinya. Dengkuran lirihnya membuat sang suami itu tersenyum setelah mengenang kembali masa-masa yang dialami mereka berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Beberapa hari berselang, rombongan utusan Mataram pun telah berangkat ke Surabaya dalam tugas mencari perempuan yang akan dipersandingkan dengan Amangkurat Agung. Setelah rombongan bertemu dengan Ngabei Mangunjaya, mereka pun mencari beberapa sosok perempuan yang dianggap sesuai dengan apa yang dimaksud dalam gambaran wangsit Keraton Mataram. Bagus Burhan pun kini dengan sikap melaksanakan tugasnya sebagai juru sungging istana. Dengan kepandaiannya, dia menggambar wajah dan bentuk tubuh beberapa wanita yang ditemui dan dianggap sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Sebagaimana yang telah disarankan oleh Pangeran Pekik, kemudian rombongan itu berangkat menuju ke wilayah Banyuwangi untuk mencari beberapa sosok perempuan yang dianggap pantas sebagaimana tugas yang sedang mereka emban.
Setiba di rumah keluarga Ngabei Mangunjaya, beberapa orang dari rombongan Mataram itu merasakan sesuatu yang aneh dan berbeda. Aroma tempat itu begitu harum karena banyak bunga yang ditanam dengan begitu indah di halamannya. Tidak jauh dari tempat tinggal Ngabei Mangunjaya, terdapat pula mata air yang airnya begitu menyegarkan serta berbau harum pula. Keheranan dan kekaguman rombongan pimpinan Demang Noyo Truno dan Yudo Karti itu belum habis ketika mereka kemudian diperkenalkan dengan anak tunggal keluarga Ngabei Mangunjaya. Kalau ditaksir, anak putri yang bertubuh kuning langsat dan bersih itu sekitar 11 tahunan atau baru saja menginjak usia remaja. Namun tubuhnya yang bongsor itu nyaris menutup usia yang sebenarnya. Badannya padat berisi, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Rambut depannya dipotong lurus tepat di atas alis untuk menutupi keningnya yang membulat. Sedangkan rambut bagian belakang dikepang memanjang sebagaimana putri keturunan Cina pada umumnya. Matanya yang agak sipit memanjang dengan alis yang melengkung tipis bagai rembulan di awal penanggalan. Hidungnya kecil namun meruncing dengan bibir tipis dan pipi yang kemerah-merahan. Ketika gadis itu tersenyum untuk memperkenalkan diri, mata sipit itu terlihat hampir menghilang. Namun, tidak jauh dari bibir tipis itu terdapat lekukan bak 2 buah lesung penumbuk padi di pipinya. Hoyen. Suara lirih namun terdengar nyaring di telinga saat putri Cina itu memperkenalkan diri pada tamu-tamu ayahnya. Hoyi, tanya Mantri Yudo Karti yang tidak begitu jelas mendengarnya. Hoyen, Tuan. Kembali perempuan kecil cantik itu menegaskan namanya dengan sambil tersenyum. Kemudian dia cepat menundukkan punggungnya sambil bersoja dengan mengepalkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda hormat sebagaimana umumnya dilakukan oleh warga Cina. Hoyi juga boleh, sebagaimana namaku dulu, Maun, yang kemudian berganti menjadi Mangun. Kami memaklumi lidah pengucapan orang Jawa yang tentu berbeda dengan cara pengucapan orang Tionghoa. Semua yang mendengar itu turut tersenyum bahkan tertawa senang. Gadis secantik ini, kalau dengan pengucapan orang Jawa, sangat pantas jika diberi nama Hoyi atau Roroyi, tukas Demang Noyo Truno. Putrimu ini benar-benar cantik dan berbeda dengan putri yang lainnya, Ki. Puji Mantri Yudo Karti. Terima kasih ya, Dimas. Bisa saja kau berkata begitu, karena anakku ini berdarah campuran. Aku orang Cina, sedangkan ibunya orang Jawa. Terang Ngabei Mangunjaya. Roro Hoyi, sangat pantas sebagai panggilan anak putriku ini, sambungnya kemudian dengan tersenyum meminta persetujuan dari sang anak. Hoyen kini mengangguk senang menerima sebutan nama baru untuknya. Semua tamu kini menganggukkan kepala atas penjelasan dari Ngabei Mangunjaya. Namun di balik itu semua, rupanya semua tamu itu merasa takjub dengan kecantikan berbeda yang dimiliki oleh putri remaja Ngabei Mangunjaya itu. Apalagi jika dihubung-hubungkan dengan petunjuk wangsit yang diterima dan dianggap sebagai wahyu keprabon, maka bisa jadi gadis itulah yang sedang mereka cari-cari. Apalagi lingkungan sekitarnya berbau harum semerbak sehingga dianggap cocok dengan ramalan tersebut.